bahwa ternyata apa yang selama ini dikatakan oleh si Roy Suryo katanya penelitiannya itu betul-betul ilmiah, itu bohong karena dia pakai metode sampel yang bukan asli. Sehingga itu oleh ahli pun dikatakan bahwa itu tidak benar, tapi dia masih ngeyel. Dikasih ijazah ke siapa? Kan ya juga nggak mungkin, misalnya ijazah saya yang terbukti jelas asli. Kemudian saya kasih orang lain, kalau orang lain laporin saya ijazah saya palsu. Itu kan logika Sri Mulyani. Ya nggak mungkin. Gelar perkara khusus saja belum ada pengumuman tentang hasil dari gelar perkara khusus. Ini buru-buru dinaikkan ke penyidikan. Siapa yang pesan perkara ini? Dan akhirnya saya baru sadar bahwa oh ternyata ya selama ini yang digembar-gemborkan itu adalah benar dugaan saya dulu nggak benar. Versi penasihat Kapolri rasa pengacara Jokowi begitu kan? Jokowi sampai membayar bajar-bajar, membayar pengacara dan membayar orang-orang para penjilat ini. Karena apa? Karena kalau sampai terbongkar ijazah palsu Jokowi, semua bakal ngerembet guys. Salah satunya ini nih. Maka memilih pemimpin pembohong adalah kesalahan. Tetapi mempertahankan pemimpin pembohong itu kebodohan. Saya ulang, memilih pemimpin pembohong itu adalah kesalahan. Tapi mempertahankan pemimpin yang pembohong itu kebodohan, dongok beleng-beleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arianto Sutadi, penasehat Kapolri, rasa pengacara Jokowi, kalau kata Ustadz Kozinudin. Jadi teman-teman semua, kalau mereka dihadirkan dalam satu ruangan, pasti perdebatannya sangat panas ya, apalagi ketika itu ya, diam. Ya, Arianto Sutadi ini sangat membela sekali ijazah dari Pak Jokowi ya teman-teman semua. Terlihat beliau juga tidak maksudnya tidak berada di tengah gitu. Ngakunya penasihat Kapolri, ngakunya untuk rakyat Indonesia, tapi tidak menengahi melainkan membela sebelah pihak gitu ya. Yang kita tahu bahwasanya beliau membela dari Pak Jokowi gitu ya. Bahkan beliau juga sempat menyinggung guru bodoh yang ditujukan oleh tentu Bung Kozinudin ya. Kalau kata Bung Roy Suryo ini adalah logika Sri Mulat, di mana beliau mengatakan kalau orang meneliti itu harus meneliti yang asli ya. Bagaimana mungkin Bung Roy Suryo mau meneliti yang asli? Yang aslinya aja nggak bisa keluar kok, dan juga nggak punya kewenangan Roy Suryo untuk mengambil ijazah yang asli itu gitu. Oke teman-teman semua, kita lihat video yang ini. Saya lihat itu tadi ya, bahwa ternyata apa yang selama ini dikatakan oleh si Roy Suryo katanya penelitiannya itu betul-betul ilmiah, itu bohong karena dia pakai metode sampel yang bukan asli. Sehingga itu oleh ahli pun dikatakan bahwa itu tidak benar, tapi dia masih ngeyel. Dengar ya, sampel yang bukan asli. Ini Bapak kemana aja sih? Lah kan yang asli gak dikeluarin dan gak pernah keluar. Bahkan di perkara Gus Nur dan Bambang Tri kemarin gak keluar juga, udah nyampe pengadilan. Coba bayangin. Lucu nih Bapak ya. Oke. Itu satu. Yang kedua, mengenai apa yang dituduhkan oleh si Resmond bahwa itu ada kejanggalan-kejanggalan itu oleh Gama yang menelorkan itu. Gama bersumpah kemarin tuh, saya jamin Pak, ini Pak Jokowi adalah murid kami, mulai masuk pendidikan sampai tridharma dilakukan, ini bukti-buktinya. Masing-masing lengkap, mulai dari pinjaman di koperasi, pinjaman itu ada, semua ada. Dan akhirnya saya baru sadar bahwa oh ternyata ya selama ini yang digembar-gemborkan itu adalah benar dugaan saya dulu nggak benar. Nah kemudian saya hanya nyampaikan ya, pengacara ini benci banget sama saya. Oh enggak gitu Pak. Ini tuduhan Pak. Benci nggak? Ini Enggak, itu kritik. Benar-benar cinta mungkin. Oke, silakan. Silakan kritik fokus kepada objeknya. Kalau serang pribadi, mohon maaf, setiap orang punya hak untuk membela diri. Karena saya dulu yang Jangan mengatakan mengulang kesalahan di Garuda lagi Pak. Mohon maaf Bapak-Bapak. Tunggu. Aduh, emang kocak Pak Arianto Sutadi ini ya. Seharusnya udah nggak perlu lagi lah diundang-undang gitu. Lucu, logikanya juga aneh gitu loh. Tuh ya, memang Pak Jokowi pernah kuliah di UGM, tapi antara lulus enggaknya kan ini masih menjadi pertanyaan besar. Yang dimana Dirtividum kemarin itu sudah memberikan bukti-bukti yang tertampang di layar belakang itu ya, yang akhirnya diteliti lagi oleh Bung Rismond Sianipar dari mulai IPK, sarjana muda. Nah, KKN, nah yang ini nih yang belum terjawab Pak D. Santai Pak D ya. Bung Kozinudin itu bukan benci Pak D, tapi membela diri karena Anda juga sering nyerang beliau gitu loh. Diam. Kita lanjut. Justru pelapor lah harus yang membawa ijazah asli itu.
siapa yang mendalilkan dia harus buktikan. Itu kan Ini maaf Pak Alfons, analogi. saya ingin wanti-wanti sejak pagi-pagi ini. Ya. Pak Alfons sudah menyatakan dua hal yang sepintas selalu agak sulit diterima nalar. Satu, tentang penanganan laporan Joko Widodo justru di Subdit Keamanan Negara. Boleh di mana saja. Bapak katakan boleh di mana saja. Itu agak di Harda, Tahbang, Kamnek boleh. Ranmor boleh juga Pak. Boleh saja. Kalau memang padat pekerjaan. Oke, itu satu. Satu. Yang kedua, Bapak mengatakan, jadi pelaporlah yang harus membawa ijazah asli itu. Karena dia bilang bahwa ini palsu. Selama si pelapor tidak membawa ijazah asli palsu, tidak membawa, sampai saya sendiri kacau nih mengucapkan kalimat ini. Ketika pelapor tidak membawa ijazah asli, maka Apa yang mau diperiksa? You bawa fotokopi. Jadi saya memeriksa, ini fotokopi asli ini. Ya kalau ini fotokopi. Bukan dokumen surat, bukti surat. jam ungkapan Pak Alfons. Istirahat. Ketika pelapor datang ke sentra pelayanan masyarakat dan tidak membawa ijazah asli Jokowi, Yang tidak bisa menunjukkan. maka saat itu apa yang harus dilakukan oleh sentra Istirahatkan. pelayanan? Istirahatkan maksudnya? Istirahat, jadi terima saja, bikin sehubungan dengan laporan saudara dan sebagainya, tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti, maka tidak bisa dilanjutkan. Tidak bisa dilanjutkan. Tidak bisa dilanjutkan. Apa yang mau kita buktikan fotokopi ini? Karena kita Oh iya. Sekarang kan sudah juga ada narasi bahwa ijazah aslinya dibuat di pasar bisa, pramuka, gitu. bisa terjadi. Karena apa? Kalau semua seperti ini bisa kita akui sebagai laporan-pelaporan yang masuk ini, begitu bertubi-tubi. Pak Alfons, tidakkah respon seandainya nih ya, seandainya Polri merespon sebagaimana yang Pak Alfons katakan barusan, mengistirahatkan lalu tidak menindaklanjuti itu? Ya. Tidakkah itu mencabik-cabik satu, rasa ingin tahu masyarakat, yang kedua menghina-hinakan kebutuhan masyarakat bahwa pemimpin ini harus punya standar moralitas yang tinggi, integritas yang terpercaya, kualitas yang mumpuni. Karena begini, orang melapor itu kan ada hal yang dilanggar ya, aturan undang-undang dilanggar. Ini kan yang dilaporkan itu apa sih? Nah, Tuh Mas Roy, Ya, jelas. ternyata Mas Roy lah yang ibaratnya yang harus justru menunjukkan ijazah asli Jokowi agar bisa ditindaklanjuti oleh kepolisian. Lah kan itu kan kalau kata Sri Mulat, hal yang mustahil, ya kan? Yang dikasih ijazah itu siapa? di situ Orang bentar apa? Saya ikuti dulu penawar. Oke. Yang dikasih ijazah itu siapa? Kan ya juga nggak mungkin. Misalnya ijazah saya yang terbukti jelas asli. Kemudian saya kasih orang lain, kalau orang lain laporin saya ijazah saya palsu. Itu kan logika Sri Mulat. Ya nggak mungkin. Kalau kita melihat ijazah seseorang yang kita curigai itu, ini sepertinya nggak yakin gitu. Karena apa? Karena ijazah saya nggak kayak gitu. Kami lapor gitu loh. Kenapa yang lapor TPUA? Bukan, saya pun sebenarnya bisa lapor. Karena saya bisa menggunakan Pak Alfons. Saya bisa menggunakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nomor 14 tahun 2008. Tapi kan Jokowi bukan lagi pejabat negara. Salah. Salah. Ini dia menggunakan ijazah itu pejabat negara kan. Dan saya sekaligus mengkoreksi pandangan hukum dari yang tim yang katanya sudah baca. Ijazah Jokowi yang dikatakan Bang Risma tadi nggak usah kita utak-atik, mau disimpan di mana, mau ditanam di tanah dan sebagainya silakan. Sekarang kembali kepada digunakan tadi. Jadi harus disita dari KPUD Solo, KPUD Jakarta dan KPU Pusat, KPRI. Itulah mulai jadi penyidikan, investigation, penyidikan lapangan sudah cukup banyak, saksi dan sebagainya. Penyidikan kedaulatan rakyat juga harian ada. Saintifiknya mulai forensik juga sudah dilakukan. Tinggal ditambah lagi lah saksi-saksi sesuai dengan kaitan ijazah, kan kaitan dengan misalnya ada KKN dan sebagainya. Tempat KKN dicek semuanya, nggak ada masalah. Kalau memang itu nanti suatu saat SPDP yang sudah dilengkapi dengan pembuktian memang tidak cukup bukti, hentikan. SP3 tapi bukan SP2 lidik. SP3 gugat itu ke pra-peradilan. Nah, pra-peradilan kalau menguatkan nanti SP3, oke, ya kita ikuti. Tapi jangan lupa, setelah SP3 sudah pra-peradilan dan 5 tahun ditemukan bukti baru, masih bisa dikenakan lagi, dibuka kembali. Mat, dari mana? Dari kajian lah. Dia nggak mau tunjukin ijazahnya. Jadi yang Anda juga muncul dari ditunggu KPU. kajiannya nggak ada katanya. Pak. Ada kan, itu asal awalnya dari Bambang Tri itu kan ijazah itu resmi dari KPU kan bisa di-download. Oke. Nah, dari situ dianalisa. Nah, kalau analisa ini keliru misalnya, mana aslinya? Ada ribuan tumpukan dokumen bukti ya, tapi ijazah aslinya nggak pernah diperlihatkan. Itu satu hal. Yang kedua, saya mau luruskan tentang gelar perkara khusus. Gelar perkara khusus itu bukan membahas novum bukti baru, tapi mengevaluasi terhadap kinerja Bareskrim yang kemarin sudah melakukan gelar perkara dan hasilnya dihentikan penyelidikan itu.
Kalau Roy Suryo Rismon itu membawa bukti, sebenarnya itu bukan bukti baru. Bukti yang saat Dumas sudah diajukan, tapi oleh Baris Krim tidak diperiksa. Kan Anda bilang novum baru dibuktikan. Tidak, itu tidak diperiksa. Itu Roy Suryo mengatakan, lihat pasal 41 KUHP. Saya lanjutkan. Kenapa itu tidak diperiksa? Kenapa itu tidak diperiksa? Kenapa Baris Krim hanya memeriksa bukti-bukti untuk menguatkan penghentian penyidikan? Sementara bukti-bukti baru Dumas dikesampingkan. Itu kita masukkan lagi. Yang kedua, ini kan Polda ini kan sebenarnya membangkang sama Baris Krim. Lah sudah ada gelar perkara khusus, belum keluar hasilnya. Oke lah, kalau putusan pengadilan belum ada. Gelar perkara khusus saja belum ada pengumuman tentang hasil dari gelar perkara khusus. Ini buru-buru dinaikkan ke penyidikan. Siapa yang pesan perkara ini? Yang kedua, sudah sesuai dari kata Pak Arianto. Iya, itu kan versi beliau, versi penasihat Kapolri, rasa pengacara Jokowi begitu kan. Versi saya begini, kita kalau mau fair ya, gelar perkara itu kita diundang. Lihat mana buktinya. Dan sekali lagi kalau kita bicara bukti tentang pencemaran, tentang fitnah, orang mengatakan ijazah palsu, ada ijazah asli. Dan ijazah asli itu oleh Humas Polda Metro Jaya tidak pernah ada dikatakan. Bapak wartawan nanya, itu ijazahnya apa yang diserahkan oleh pelapor saudara Jokowi? Fotokopi. Dari mana dasar fotokopi bisa menaikkan penyelidikan ke penyidikan? Itu satu hal. Hal yang kedua adalah kita melihat bahwa ini akhirnya polisi ya bukan bekerja berdasarkan bukti, tata cara, prosedur, tahapan, tapi karena tekanan. Hati-hati loh Bang, ini tekanan. Oh iya, saya katakan ini tekanan. Ada buktinya apa? Uang proses di Biro Wasidik belum selesai kok ini tiba-tiba meloncat naik. Itu kan parameter. Kita ini kan gampang menilai sesuatu. Uang hukum acaranya sama, per Kapolrinya. Sampai kemarin saya debat sama kuasa hukum Jokowi. Katanya begini, kami kan tadinya protes, kenapa bisa ada tes laboratorium forensik pada ijazah yang tidak ada penyitaan, dan kalaupun ada itu penyitaannya di tingkat penyelidikan. Mana dasar hukumnya? Dia katakan, oh ada penyitaan di penyelidikan per Kapolri ini, tapi faktanya ijazah saudara Joko Widodo tidak pernah disita oleh Baris Krim, hanya dipinjam. Bagaimana mungkin proses hukum lalu memeriksa dengan dasar pinjam? Yang ada di KUHP itu pinjam barang bukti tapi dilakukan bukan oleh penyidik gitu. Ini pinjam. Apa legalitas meminjam untuk sebuah proses? Mantap sekali ya, Bung Kozinudin akhirnya bertemu lagi dengan Arianto Sutadi ya. Terlihat juga di situ ada Andi Azwan ya teman-teman semua. Nah, kita sebagai rakyat yang waras, yang cerdas ya bisa melihat gitu ya, mana sih sebenarnya yang benar, mana yang salah, dan mana yang ada kejanggalan di sana gitu. Dan kita memang melihat ya dari pihak kepolisian, pihak penegak hukum gitu ya, kayak ada yang aneh gitu, seperti terlihat berat sebelah gitu loh. Gelar perkara khusus kemarin itu kan belum ada putusannya, tapi kok tiba-tiba dari Polda Metro Jaya menaikkan menjadi penyidikan yang nanti juga pasti akan naik lagi ke penetapan tersangka. Kan ngeri-ngeri sedap ini. Coba bayangin, ijazahnya belum terbukti asli, sudah ke sana larinya. Oke, kita lanjut lagi ke videonya. Guys, nih ada berita seru nih guys nih, berita seru ya kan. Erick Thohir minta ke polisi agar tidak mengusut lagi tentang ijazah palsu, karena katanya kalau diusut mau mati tragis kayak Laskar FPI beberapa tahun yang lalu. Nah ini kata kunciannya guys, ini dia kata kunciannya. Kenapa sekarang masalah ijazah palsu Jokowi sampai membayar buzzer-buzzer, membayar pengacara, dan membayar orang-orang para penjilat ini? Karena apa? Karena kalau sampai terbongkar ijazah palsu Jokowi, semua bakal ngerembet guys. Salah satunya ini nih, tentang kesadisan si geng Mulyono kepada Laskar FPI di KM 50. Ini dia, ada titik cerah guys, ada titik terang ya kan. Gua rasa nih orang tahu nih tentang tragedi KM 50. Nah, itu juga salah satu gua kenapa nggak pernah mendukung timnas Indonesia, karena di belakang timnas Indonesia ini ada si biang koruptor nih, si biang koruptor yang timnas Indonesia nggak bakal maju-maju guys. Akhirnya akan terkuak semua kebejadan, kebobrokan, dan kebiadaban dari geng Mulyono. Pokoknya semua antek-anteknya kita kawal dan kita pantau terus guys, biar diciduk tuh oknum-oknum yang udah merusak demokrasi, merusak negeri ini, dan membuat belangsak rakyat Indonesia. Kawal terus guys, nih kawal terus pokoknya, udah ada titik terang guys. Salam akal sehat. Pak Jokowi minta nama baiknya direhabilitasi.
minta dikembalikan nama baiknya. Memang siapa yang mencemarkan nama baik? Ya, sebetulnya yang bisa mengembalikan nama baik, kesempatan itu sebetulnya kemarin pada saat bedah kasus atau gelar perkara khusus itu. Idealnya Bapak datang, ya, Pak Jokowi datang, membawa ijazah aslinya, kemudian di hadapan para undangan itu, para pihak, dan termasuk undangan dari macam-macam Kompolnas, dari DPR, dari Komnas HAM dan segala macam, termasuk peneliti pelapor, dan disitulah ijazah asli Bapak ini dibedah, diotopsi, dilihat anatominya, itu fotonya, ya, cetakan hurufnya, itu bentuk kertasnya dan segala macam, pokoknya di situ sampai puas semuanya. Wah, ternyata ini asli dan identik dengan ijazah-ijazah, puluhan ijazah seangkatan Bapak. 1 tahun angkatan sebelumnya dan 1 tahun angkatan sesudahnya, sama persis, identik, serupa dan sama. Kemudian yang kedua didukung oleh kedatangan UGM. UGM membeberkan data-data catatan akademis Pak Jokowi sejak masuk sampai yudisium, sampai skripsi, sampai di wisuda lulus, termasuk tim pengujinya siapa. Nah, datanya komplit di situ. Bahkan daftar hadir pun Pak Jokowi selama kuliah ada semua di situ. Jokowi itu betul-betul mahasiswa yang cerdas, misalnya nilainya bagus. Itu diperlihatkan semua di situ, diputuskan bahwa ternyata memang Pak Jokowi benar-benar sarjana, insinyur lulusan UGM. Publik langsung mendengar semua, dan disitulah nama baik Bapak sebenarnya yang tidak pernah tercemar itu kembali cemerlang. Sayangnya Bapak tidak datang, ijazah aslinya tidak dihadirkan, UGM tidak pernah memperlihatkan data-datanya kepada publik, terutama catatan akademis Bapak sejak masuk sampai selesai. Makin sini makin berkembang. Bahkan kemarin ada yang bilang pelapor harus menunjukkan ijazah asli. Jadi si pelapor ini, Pak Roy Suryo CS ini harus mencuri ijazah Bapak dulu, baru dibawa ke kepolisian untuk dilaporkan, ini loh ijazah yang asli dan ini ijazah yang palsu. Katanya sih begitu kemarin di podcastnya Mas Reza itu. Sebetulnya nama Bapak tidak Pak Jokowi tidak perlu dibersihkan, memang sudah bersih kok. Sudah bersih, sudah cakep, tidak perlu dikembalikan lagi nama baiknya. Nama baiknya nggak pernah tercemar, nggak ada orang yang mencemarkan, kecuali memang karena Bapak tidak bisa memperlihatkan ijazah asli kepada publik, di mana hal itu harus sebuah kebanggaan Pak Jokowi. Yes. Lulus sarjana ya UGM tahun 85 ke sini tuh begini Pak. Bisa masuk ke UGM saja udah bangga kita. Banyak teman-teman saya kuliah di UGM itu, wah kita ikut bangga itu, orang sekampung. Nah Bapak mesti bangga memperlihatkan ijazah itu. Wallahualam. Abang Refli Harun sudah sampaikan bahwa ini pertempuran digeser, bukan lagi soal ijazah. Kenapa? Karena sudah jelas kok ijazah itu palsu. Ya, saya punya bukti baru loh. Saya mendapatkan satu tumpuk dokumen fresh ya dari seseorang insinyur lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Tahun? Lulus tahun 1985, wisuda tahun 1985. Oke. Saya terperanjat. Kenapa? Ijazahnya begitu indah. Ijazah sarjana insinyur kehutanan UGM, ijazahnya begitu indah. Dan ternyata Universitas Gadjah Mada, saya yang kemarin agak kecewa, saya menjadi bangga dengan melihat dokumen itu, melihat ijazah itu. Karena ijazah itu selain indah, ternyata UGM itu betul-betul mempersiapkan bagaimana supaya ijazah itu tidak dipalsukan. Dan terus terang ijazah itu sangat berbeda dengan yang kita lihat di internet selama ini. Ya, nah saya hari ini mendapatkan lagi spesimen fresh, ya,
bahwa ternyata UGM itu di kurun waktu antara sekitar tahun 80 sampai 85 itu ternyata kan mengeluarkan 2 ijazah. Ternyata mengeluarkan 2 ijazah loh, ya. Ini saya baru dapat spesimen fresh bahwa ternyata dalam kurun waktu 1980 sampai 1985 dan mungkin lebih ya, itu di antara kurun waktu itulah yang kata orang itu dia mengklaim dia mahasiswa ya dan lulus tahun 85. Ternyata UGM itu mengeluarkan 2 ijazah. 2 jenis ijazah. 2 jenis ijazah. Satu sarjana. Satu sarjana, satu lagi sarjana muda. Nah, ini ya. Ternyata ya spesimen yang dibuat kata Betor Suryadi itu dibuat di UPP ya. Itu ternyata spesimen sarjana muda. Dan yang relatively mudah dipalsukan. Karena ada saya lihat oh ternyata UGM betul-betul menggunakan layer-layer untuk ijazah sarjananya yang sulit sekali untuk dipalsukan. Ya. Karena itu metode atau teknologi atau teknik pembuatan ijazah itu saya gunakan pada buku-buku saya. Jadi buku-buku saya kan saya sudah menerbitkan 4 buku ya. Itu saya juga menggunakan teknik itu supaya tidak bisa dipalsukan. Jadi ada teknik-teknik pencetakan tertentu. Itu yang hanya orang yang tahu saja. Tekniknya tuh 4 layer ya. Dok, di tengah-tengahnya itu ada emboss. Nah, emboss itu kunci, dia tidak bisa dipalsukan. Oke, Dok, satu hal ya. Ini untuk memastikan saja. Pada tahun 85 itu kalau tidak salah ada 2 wisuda. Oh, 3. Kalau ada 3 wisuda itu ya. 3 wisuda tahun 85. Apakah 3 wisuda itu sama semua ijazah kehutanannya? Oh, tentu saja sama. Jadi spesimen dari kertasnya itu sama, nggak mungkin. Makanya saya impress gitu loh. Ini ijazah sarjana itu indah sekali dan sangat multi layer ya. Jadi ada emboss yang itu nggak mungkin dipalsukan. Ya, karena itu pakai mesin yang sangat mahal. Itu embossnya letaknya di tengah, di tengah-tengah kertas. Di tengah-tengah kertas ya itu pakai teknik khusus itu gitu. Terus ada macam-macam lah, ada guratan kertas-kertas di dalam. Itu yang nggak mungkin ijazah itu dipalsukan. Sehingga menghasilkan sebuah ijazah yang sangat indah, sangat agung gitu loh, dan sangat sulit dipalsukan. Tapi kalau sarjana mudanya, nah ini hari ini saya dapat. Ini ada suami istri yang dengan murah hati mengirimkan kepada saya ijazah mereka. Fotokopi tentunya ya? Enggak, ijazah asli. Asli? Asli. Dengan kata-kata tolong balikin, enggak? Ya beliau mungkin ingin sekali membantu saya untuk menegakkan kebenaran. Sampai yang asli dikirimkan? Ya, sudah saya terima hari ini. Suami istri ini yang satu. Nanti di belakang kita numpang lihat juga ya. Nah, tapi saya enggak, ini karena saya mau akan guna ya, saya mau spill aja. Satu sarjana muda. Nah ini saya melihat, oh ini dia. Orang-orang yang mohon maaf ya, punya kecerdasan, punya wawasan dan segala macam tuh dia tidak berpikir ke situ.